Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali di channel kita Fajar Riki Suviktor. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas soal pedagogik ya. Untuk persiapan pretest PWG di sini untuk semua jurusan ya Bapak Ibu ya, kita akan bahas 20 soal. Tapi sebelumnya silakan Bapak Ibu yang mau bergabung bersama kami, silakan subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak yang subscribe, kita akan selalu semangat untuk upload videonya terus, dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Baiklah, kita akan bahas hari ini 20 soal ya Bapak Ibu ya. Saya akan bacakan soalnya terlebih dahulu, kemudian baru kita jawab bersama-sama. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Baik, untuk soal yang pertama, saya bacakan dulu. Teori ini meyakini bahwa kecerdasan merupakan potensi yang dimiliki seseorang yang dapat diaktifkan melalui proses belajar, interaksi dengan keluarga, guru, teman, dan nilai-nilai budaya yang berkembang. Oleh karena itu, teori ini menggabungkan antara potensi-potensi otak kanan dan otak kiri, sehingga potensi-potensi tersebut dapat berjalan optimal. Teori belajar ini disebut A. Teori belajar evolusi sosiokultural, B. Teori kecerdasan ganda, C. Teori belajar sosial, D. Teori pembelajaran sosial. Nomor yang pertama ini jawabannya adalah teori kecerdasan ganda ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, alasannya ini ya, yang saya garis bawah ini. Oke, proses belajar interaksi dengan keluarga, guru, teman, nah itu ya. Baik, soal berikutnya. Proses belajar dan pembelajaran pada era globalisasi ini akan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi komunikasi. Proses belajar bisa terjadi di mana-mana dan menuntut agar siswa mampu untuk mandiri. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari teori A. Sibernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, D. Kognitivisme. Ini benar adalah yang sibernetik ya. Ya, ini ada kata kuncinya nih, kemajuan teknologi dan di mana-mana. Oke, lanjut. Teori belajar siswa menyatakan bahwa manusia belajar melalui pengamatannya terhadap perilaku orang lain. Pakar yang paling banyak melakukan riset teori belajar sosial adalah A. Ausubel, Albert Bandura Ausubel, B. Ausubel, Brunner dan Gagner, C. Albert Bandura dan Bernard Weiner, D. Bandura, Wequist, dan Ausubel. Yang benar yang C ya, Albert Bandura dan Bernard Weiner. Baik, nomor berikutnya. Peserta didik dapat belajar jika ia tidak hanya mengamati secara langsung, tetapi ia harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan, dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Hal ini sesuai dengan prinsip belajar. A. Pengulangan, B. Keterlibatan langsung, C. Penguatan, D. Keaktifan. Ini kata kuncinya adalah nih ya, ada kata langsung, terlibat langsung gitu ya. Maka di sini jawabannya adalah yang B, keterlibatan langsung. Baik, nomor berikutnya. Seorang guru selalu memberikan apresiasi atau penghargaan berupa nilai yang baik dan kata-kata positif terhadap keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran. Hal itu dilakukan karena berdasarkan pengalamannya, nilai yang baik dan kata-kata positif dapat membuat siswa lebih giat belajar. Guru tersebut menerapkan prinsip pembelajaran A. Perhatian dan motivasi, B. Perbedaan individual, C. Tantangan, D. Balikan atau penguatan. Sini yang adalah balikan atau penguatan ya. Bentar. Di sini ada penghargaan ya, ada apresiasi, penghargaan, kata-kata positif, nilai baik, kata positif, penguatan sesuai guru sebut. Kalau gitu ini perhatian dan motivasi ya, karena dia ada kata-kata positif ya Bapak ya. Ya,
Tadi saya kira balikan atau penguatan, bukan ya, berarti yang A ya. Kalau Bapak Ibu punya jawaban lain nggak masalah, silahkan komentar saja di bawah ya. Ini jawaban menurut saya itu yang A. Kalau Bapak punya jawaban lain ada alasannya, silahkan di komentar saja ya. Baik, lanjut nomor berikutnya. Dalam mempersiapkan siswa menghadapi ujian nasional, seorang guru memberikan beberapa kali latihan soal kepada siswa. Guru berharap akan terjadi peningkatan penguasaan oleh siswa terhadap materi pembelajaran dengan latihan yang dilaksanakan tidak hanya sekali. Guru tersebut menerapkan prinsip pembelajaran. Nah, baru prinsip pembelajaran memberikan beberapa kali latihan soal, beberapa kali ya. Kalau beberapa kali berarti penguatan ya, biar lebih bisa gitu ya. Baik, kita lanjut nomor berikutnya. Pengembangan kurikulum harus memiliki keajegan konsep antara kompetensi dasar, indikator materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, serta teknik dan instrumen penilaian. Pernyataan tersebut merupakan prinsip pengembangan kurikulum. A. Ketercukupan, B. Konsistensi, C. Keilmiahan, D. Relevansi. Itu konsistensi ya, ajegan, ajak ini ya, konsisten ya. Oke, lanjut. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Murni Nugroho selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria: A. Sahih, B. Kebermanfaatan, C. Layak dipelajari, D. Menarik minat. Di sini ada kata teruji kebenarannya ya, berarti sahih. Sahih itu benar atau teruji kebenarannya. Oke, jawabannya nomor 8 adalah yang A. Lanjut soal ke-9. Bu Rosa menyiapkan materi pelajaran dengan cara dimulai dari materi-materi yang dikenal siswa, kemudian menuju hal-hal baru dan dianggap lebih mendalam. Bentuk pengembangan materi yang disusun Ibu Rosa mengikuti pola: A. Casual, B. Spiral, C. Kronologis, D. Inquiry. Dari materi yang dikenal siswa ya, kemudian menuju hal-hal baru, ini maksudnya adalah spiral. Oke, lanjut nomor berikutnya. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam tujuan pembelajaran dimuat dalam RPP, Bapak Ibu ya. Saya rasa ini nggak ada masalah. Lanjut. Bentar, ini agak kecil. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari: A. Identitas kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pelajaran, evaluasi. B. Identitas kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pelajaran, evaluasi. C. Identitas kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, sumber belajar, media belajar, langkah-langkah pelajaran, evaluasi. D. Identitas kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, evaluasi, langkah-langkah pembelajaran. Di sini yang benar itu adalah yang A ya Bapak Ibu ya. Itu rancangan pelaksanaan pembelajaran ya, urutan dari RPP yang mulai dari identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar kelulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Yang benar itu soal ke-12 adalah yang A. Silabus itu berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Oke, lanjut. Salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah: A. Materi atau bahan ajar berbasis kompetensi. B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. C. RPP bersumber dari silabus.
D. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. Yang B ya, pembelajaran dirancang berpusat pada peserta didik. Oke, lanjut. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Dijabarkan dari A. Silabus untuk pembuatan indikator dan tujuan pembelajaran dalam upaya mencapai KD. B. Silabus untuk pembuatan tujuan pembelajaran dan materi dalam upaya mencapai KD. C. Silabus untuk pembuatan indikator dan penilaian dalam upaya mencapai KD. D. Silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Benar itu yang D ya, silabus mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Oke, lanjut. Perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi dasar mengenal kegiatan musyawarah. 2. Indikator menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah. 3. Tujuan pelajaran setelah melaksanakan pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah dengan benar. Berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut, prinsip yang digunakan adalah A. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. C. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. D. Keterkaitan dan keterpaduan. Itu yang D ya, keterkaitan dan keterpaduan. Oke, lanjut nomor 16. Dalam menggunakan media dan alat bantu mengajar, guru sebaiknya memperhatikan beberapa faktor di bawah ini kecuali 1, yakni A. Metode mengajar yang digunakan guru. B. Karakteristik bahan ajar. C. Waktu yang tersedia untuk kegiatan belajar. D. Buku sumber digunakan dalam pembelajaran. Itu yang kecuali adalah yang C ya, waktu yang tersedia untuk kegiatan pembelajaran. Oke, lanjut. Jika seorang guru melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut. A. Membekali murid tidak hanya dengan fakta-fakta, melainkan diarahkan pada kemampuan penguasaan dalam proses berpikir dan berkomunikasi. B. Berperan sebagai fasilitator dan pembimbing belajar peserta didik. Melakukan penilaian yang mencakup cara-cara penyelesaian masalah dengan berpatokan pada aturan yang berlaku seperti peta konsep, diagram PAN, portofolio, uji kompetensi, dan ujian komprehensif. Maka guru tersebut dapat dikatakan menggunakan pembelajaran yang berbasis saya di sini yang saya ketahui ya, kalau behaviorisme itu ada kata sebagai manusianya atau perilakunya, humanisme juga seperti itu. Kalau konstruktivisme itu kata kuncinya ada membangun berpikir ya. Berarti kalau kognitivisme itu ya ini fakta-fakta dan diarahkan kemampuan penguasaan materi ya. Berarti jawabannya menurut saya adalah yang A ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Menurut Piaget, periode perkembangan operasi konkret pada siswa peserta didik antara 7-12 tahun. Dengan demikian, proses pembelajaran di kelas harus lebih menekankan A. Penggunaan media alat peraga termasuk sumber belajar. B. Pemberian tugas yang terstruktur. C. Penggunaan metode bervariasi. D. Menekankan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Benar adalah yang A ya, penggunaan media alat peraga termasuk sumber belajar. Baik, Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. D. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, evaluasi, dan sintesis. Yang benar yang B ya, ingatan, pemahaman, aplikasi dulu, terus analisis, baru sintesis, dan evaluasi. Baik, nomor terakhir, taksonomi Anderson dan Caldwell menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. D. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Ada menciptanya ya Bapak Ibu ya. Jawabannya adalah yang D. Oke, selesai deh 20 soal pedagogik ya Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi modal untuk Bapak Ibu semua dalam menghadapi tesnya.
Baiklah Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat upload videonya terus, dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Baiklah, jika banyak yang nonton, saya akan lanjut terus menyampaikan soal-soal pedagogiknya ya Bapak Ibu ya. Semoga banyak yang nonton ya. Saya tutup dulu Bapak Ibu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.